Apabila ulama kalian telah menghilang, telah wafat, orang-orang bodoh di antara kalian semakin banyak dan banyak qori, tapi orang yang memahami agama semakin sedikit. Pemimpin kalian banyak, tetapi sedikit orang-orang yang dapat dipercaya. Berilah kabar gembira kepada umatku ini dengan kemudahan, keluhuran, dan kemuliaan dengan agama dan ketentraman dalam negeri serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa beramal akhirat untuk mendapatkan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Orang yang berkeyakinan untuk memperbaiki kehidupannya dengan mengumpulkan harta benda adalah keyakinan yang rusak. Di dunia ini yang dibutuhkan hanya orang yang beriman. Walaupun undang-undang diganti dengan hukum yang paling baik sekalipun, tetapi yang melaksanakan hukum tidak beriman, maka tatanan kehidupan tetap rusak. Kerusakan terjadi pada umat bukan karena tidak ada kebendaan, bukan karena tidak ada teknologi dan kekuasaan. Dibandingkan pada zaman sahabat, 1000 kali lipat perbedaannya. Kerusakan terjadi karena iman lemah dan amal agama berkurang. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar untuk yang terakhir kalinya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku tidak merasa khawatir pada kalian akan kembali kepada kemusyrikan sepeninggalku nanti. Tetapi yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah dunia, di mana kalian saling bersaing, saling membunuh, saling membunuh hingga binasa, sebagaimana kebinasaan orang-orang sebelum kalian." Dari Sayyidina Amr bin Auf Al-Ansari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi lal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan pada kalian, akan tetapi aku khawatir dengan keadaan kalian ketika dihamparkan dunia kepada kalian, sebagaimana dahulu dihamparkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maka kalian akan berlomba untuk mendapatkannya, sebagaimana mereka dulu berlomba untuk meraihnya. Lantas dunia itu membinasakan kalian, sebagaimana dahulu telah membinasakan mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama akhsha alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min barakatil ardi." Yang aku khawatirkan atas kalian sepeninggalku adalah dibukakannya untuk kalian sebagian dari keberkahan bumi. Ketika harta ghanimah datang berlimpah-limpah pada zaman Khalifah Umar, ia berkata, seandainya benda-benda ini mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan, tentunya datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Bahkan beliau bersedih melihat keadaan ini, sehingga sahabat lain bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis?" Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Apabila kebendaan datang pada suatu kaum, maka akan muncul banyak fitnah pada kaum itu, dan tidak akan selamat dari fitnah itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada manusia yang mengabaikan sesuatu dari urusan agama untuk kepentingan keduniaan mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan bagi mereka hal-hal yang lebih membahayakan mereka." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
menggambarkan keadaan umat apabila fitnah telah menimpa. Ketika fitnah itu terjadi, orang dewasa cepat menjadi tua dan anak kecil cepat dewasa. Bid'ah dan kesesatan telah berubah bentuk, seakan-akan menjadi syariat yang harus ditegakkan dalam masyarakat. Ketika hal tersebut mulai ditinggalkan sebagian orang, maka sebagian yang lain mengingkarinya karena meyakini bahwa hal itu adalah suatu sunnah yang ditinggalkan. Lalu orang-orang bertanya, kapankah itu terjadi? Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza zahabat ulama'ukum wa kasrat juhala'ukum wa kasrat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kasrat umara'ukum wa qallat umana'ukum wa tumisatid dunya bi amalil akhirah fatuqqiha li ghairi din." Apabila ulama kalian telah menghilang, telah wafat, orang-orang bodoh di antara kalian semakin banyak dan banyak qori, tapi orang yang memahami agama semakin sedikit. Pemimpin kalian banyak, tetapi sedikit orang-orang yang dapat dipercaya. Dunia dicari dengan amalan akhirat, dan ilmu agama dipelajari, dipahami untuk selain urusan agama. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya bi amali akhirah tumisa wajhuhu wa muhiqqa dzikruhu wa usbita ismuhu binnar." Barang siapa mencari dunia dengan amalan akhirat, maka wajahnya akan dibinasakan dan dihapus ingatannya dan namanya tercantum di neraka. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Berilah kabar gembira kepada umatku ini dengan kemudahan, keluhuran dan kemuliaan, dengan agama dan ketentraman dalam negeri serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa beramal akhirat untuk mendapatkan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat." Orang yang berkeyakinan untuk memperbaiki kehidupannya dengan mengumpulkan harta benda adalah keyakinan yang rusak. Seorang mukmin justru mengorbankan harta untuk mendapatkan iman, sebab kesuksesan adalah menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyempurnakan usaha pertanian, perdagangan dan sebagainya. Di dunia ini yang dibutuhkan hanya orang yang beriman, bukan orang yang hanya disebut pakar-pakar ini dan itu. Permasalahan umat semakin kompleks dan bertambah banyak sebanding dengan banyaknya pakar hari ini yang lahir. Walaupun undang-undang diganti dengan hukum yang paling baik sekalipun, tetapi yang melaksanakan hukum tidak beriman, maka tatanan kehidupan tetap rusak. Kerusakan terjadi pada umat bukan karena tidak ada kebendaan, bukan karena tidak ada teknologi dan kekuasaan. Dibandingkan pada zaman sahabat, 1000 kali lipat perbedaannya. Kerusakan terjadi karena iman lemah dan amal agama berkurang.